Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Siapa yang kita hadir? Jadi keterangannya apa? Terus siapa lagi? Terus keterangan? Terus? Dua orang. Jadi 2 orang yang hari ini ya. Bagaimana, siap belajar? Mulai pembelajaran kita beradu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Memulai kegiatan berdoa, beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sadaqallahul azim. Kalau sudah siap, lihat di depan. Ada ya. Hari ini kita proyek ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Sebelum memulai, Ibu memperkenalkan ini materinya tentang sampah. Ada yang bisa membedakan apa itu sampah organik dan sampah non-organik? Ya, silakan. Berfaisal, sampah organik itu adalah sampah yang dapat terus diurai, sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak dapat diurai. Ya, sudah sekali ya. Nah, ini kita dibahas seperti apa yang diurai dan seperti apa yang tidak diurai. Yang pertama ini proyeknya T5, tema gaya hidup berkelanjutan. Topik ini mengambil pengolahan sampah plastik di lingkungan sekitar, boleh di lingkungan sekolah. Nah, proyeknya sampah botol aqua menjadi lampu lampion ya. Ini pengenalan T5-nya. Sedangkan tujuan dari proyek T5 kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memahami cara mendaur ulang botol aqua menjadi lampu lampion. Peserta didik dapat meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan barang bekas atau sampah. Nah, ini tujuan kita proyek hari ini. Jadi memanfaatkan sampah supaya tidak menjadi limbah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu seperti apa yang dinamakan sampah. Sampah itu adalah bahan atau barang yang sudah tidak terpakai, tidak diinginkan, tidak dianggap, tidak bernilai lagi oleh pemiliknya. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber, ya, seperti sampah rumah tangga, sampah industri, dan sampah Pertanian. Itu mengenai sampah. Kemudian jenis sampah itu ada 3, sampah organik, anorganik, dan sampah bahan yang berbahaya. Kita lihat yang pertama, sampah organik itu contohnya sisa makanan, dedaunan, kulit buah, limbah kebun. Nah, ini dikategorikan dapat terurai secara alami dan sering digunakan sebagai kompos, yaitu yang organik. Ya. Yang anorganik yaitu barang yang tidak dapat diurai. Ya, contohnya plastik. Untuk mengurainya perlu proses daur ulang sebagai pengolahan sampah. Yang ketiga, sampah bahan berbahaya. Barang yang tidak dapat terurai seperti plastik, kaca, dan logam memerlukan proses daur ulang. Itu pembagiannya. Dampak sampah. Dampak sampah itu ada 4 kategori. Bagi kesehatan, sampah merupakan sarang penyakit, menarik hewan, penggerak, dan serangga yang membawa patogen. Paparan limbah berbahaya seperti limbah medis atau bahan kimia dapat
menyebabkan kesehatan yang serius bagi masyarakat. Kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini sampahnya terutama plastik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Pembakaran sampah dapat melepaskan zat berbahaya ke udara, sementara limbah yang terurai di tanah dapat merusak kualitas tanah. Ini mengenai pencemaran lingkungan. Yang ketiga, dampaknya itu terhadap ekosistem. Sampah yang dibuang sembarangan dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan. Hewan yang mengkonsumsi sampah seperti plastik dapat mengalami cedera atau kematian. Itu mengenai ekosistem. Terakhir, adanya perubahan iklim. Kondisi sampah organik di tempat pembuangan akhir atau TPA menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca dan kontribusi pada perubahan iklim. Selain dari akibat, ternyata sampah itu ada manfaat. Yang pertama, sampah organik. Sebagai nutrisi dan zat yang terkandung di dalamnya memiliki keuntungan apa saja, keuntungan yang baik dan berfungsi sebagai penyubur Tanah. dan tanaman apabila dijadikan kompos. Itu yang paling pertama. Kalau sampah organik itu botol plastik, kaleng kemasan dan botol kaca itu bisa dimanfaatkan secara daur ulang. Ya, daur ulang ini dibantu menghemat pemakaian energi dan sumber daya, dapat menjadi sumber pendapatan Ekonomi. Manfaat sampah, berarti sampah itu bukan hanya dampak, tapi juga ada manfaat. Upaya menangani sampah. Poin yang pertama, gunakan kembali. Maksudnya di sini, jika dilihat secara mendetail ya, belum tentu semua barang yang kita buang dalam kondisi yang rusak atau tidak berguna. Bisa jadi ada barang tertentu yang masih memiliki manfaat, ya, dan bisa digunakan kembali untuk beberapa hal. Ya, jangan fokuskan sampah itu semuanya dibuang. Ya, pasti ada sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan dan fungsinya beda. Ya. Kedua, membuat kompos, biopori dan ekoenzim dilakukan untuk menangani sampah organik. Tidak hanya dengan kompos, sampah organik juga bisa dikelola menggunakan lubang biopori, dijadikan cairan, ya, cairan ekoenzim, juga dijadikan pakan hewan ternak, salah satunya Silver Pride, BSF. Yang ketiga, daur ulang sampah merupakan kegiatan kembali sampah atau produk habis pakai menjadi produk baru yang bermanfaat. Ya. Nah, untuk materi kita ada di poin ketiga, proses daur ulang. Video pembelajaran terkait sampah dan cara mendaur ulang. Contoh video pembelajaran mengenai sampah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Apakah limbah plastik bisa menjadi suatu kreasi yang menarik atau bisa didaur ulang? Ya, silakan. Jawabannya iya, Bu. Karena limbah plastik atau anorganik bisa dibuat menjadi suatu karya yang menarik dan memiliki nilai jual tinggi. Ya, benar ya. Dari limbah plastik ini bisa dibuat sesuatu yang menarik dan bisa dibuat untuk sesuatu yang bisa bernilai ekonomi yang tinggi. Nah, sekarang ini ada contoh cara mendaur ulang sampah plastik atau anorganiknya. Silakan.
sampah plastik anorganik menjadi suatu bahan yang menjadi kreasi atau mempunyai daya jual tinggi. Ya. Selanjutnya silakan keluarkan apa materi alat bahan materi yang telah kalian buat. Volume yang sudah ditentukan, alat dan bahannya silakan dibuat. Ya baiklah, sudah membuat karyanya? Sudah. Sekarang silakan presentasi. Yang kelompok pertama yang ingin presentasi silakan bawa hasil karyanya ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperlihatkan produk hasil daur ulang dari sampah. Daur ulang sampah plastik menjadi ini ya. Bahannya itu penggunaan botol plastik dan balon dan juga benang. Kemudian presentasi kami pada hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ingin presentasi silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dan produk buatan kelompok kami, yaitu lampion dari sampah botol plastik. Nah, jadi teman-teman, ini adalah sampah yang kita lihat di luar sana dan bisa kita ubah menjadi lampion seperti ini. Sangat mudah sekali seperti yang kita tonton tadi. Oke, jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah ya presentasi dari hasil daur ulang botol plastik aqua menjadi sebuah lampion, menjadi sebuah inovatif yang menarik dan bisa menjadi jual beli, mempunyai kualitas jual belinya. Dan sekarang tiba di penghujung pembelajaran ya, yang ingin memberikan kesimpulan mengenai dampak utama dari sampah. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Dewi, saya dari kelompok 2. Jadi, kesimpulan bahaya utama sampah itu yaitu bisa mencemari lingkungan, bisa menyebabkan pencemaran udara, dan bisa mengganggu kesehatan manusia. Terima kasih. Ya, yang benar sekali ya. Bahaya utama sampah mengganggu kesehatan, pencemaran lingkungan. Ya, jadi mulai sekarang silakan pilah-pilah sampah yang sekiranya bisa dimanfaatkan kembali dan bisa dilakukan daur ulang. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada ya? Ya. Ya, untuk pelajaran hari ini Bu cukupkan sampai di sini ya. Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.